Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan model pendidikan bagi anak ABK di SLB dan sekolah inklusi. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Mas Arvin Aslian NIM 20, Dahlia Sofa Marwati NIM 36, Ainaya Galip Prestika NIM 40, Dwi Retno Suharyani NIM 54, Nirasari Syahrul Ziam NIM 60, dan yang terakhir Bunga Oktaviana Elizabeth dengan NIM 72. Adapun 5 pembahasan dari kelompok kami yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian SLB dan sekolah inklusi. Yang kedua, macam-macam SLB di Indonesia. Yang ketiga, metode pembelajaran di SLB dan sekolah inklusi. Yang keempat, model pembelajaran di SLB dan sekolah inklusi. Dan yang terakhir yaitu penanganan SLB dan sekolah inklusi. Berikut untuk penjelasannya. Pengertian SLB dan sekolah inklusi. SLB adalah lembaga pemerintah di bidang pendidikan yang disiapkan untuk menangani serta memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi berbagai jenis penyandang kelainan. Sekolah inklusi adalah sekolah yang memberikan ruang pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk dapat menempuh pendidikan bersama dengan anak-anak reguler dalam satu sekolah. Macam-macam SLB di Indonesia. Yang pertama, SLBA merupakan SLB yang khusus untuk penyandang tunanetra. Yang kedua, SLBB. Berbeda dengan SLBA, SLBB khusus ditujukan untuk penyandang tunarungu. Yang ketiga, SLBC khusus ditujukan untuk penyandang tunagrahita. Yang keempat, SLBD khusus ditujukan untuk penyandang tunadaksa. Yang kelima, SLBE khusus ditujukan untuk penyandang tunalaras. Yang keenam, SLBG hadir untuk penyandang tunaganda. Tunaganda merupakan kondisi seseorang yang memiliki 2 atau lebih kelainan pada dirinya, misalnya tunanetra sekaligus tunarungu. Metode pembelajaran sekolah SLB dan sekolah inklusi. Yang pertama yaitu communication atau komunikasi. Metode pengajaran untuk anak berkebutuhan khusus yang utama adalah komunikasi. Komunikasi adalah hal paling dasar yang dilakukan oleh pendidik kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hubungan yang baik. Dengan adanya hubungan baik antara pendidik dengan anak berkebutuhan khusus, maka mempengaruhi proses pembelajaran. Yang kedua yaitu instruksi langsung. Metode pengajaran ini bertujuan untuk menunjang belajar anak kebutuhan khusus demi memberi perkembangan dengan kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Yang ketiga yaitu prompts. Metode ini dilakukan pendidik untuk memberikan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus berupa informasi penjelas atau tambahan guna menghasilkan respon yang benar dan tepat. Yang keempat yaitu verbal prompts. Metode ini digunakan untuk membantu siswa dengan cara memberikan instruksi tambahan berupa informasi verbal. Informasi verbal yang dimaksud yaitu informasi yang disampaikan secara lisan atau dalam bentuk kata-kata. Lanjutan dari metode pembelajaran di SLB dan sekolah inklusi. Yang pertama, gestural prompts. Metode ini bertujuan untuk pemberian bantuan oleh pendidik kepada anak berkebutuhan khusus yang berupa informasi penjelas yang disampaikan melalui gerak atau gestur anggota tubuh. Yang kedua, modeling. Metode ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada peserta didik mengenai cara menyelesaikan tugasnya dengan cara mempraktekkan. Yang ketiga, physical prompts. Metode ini digunakan jika metode-metode prompts di atas tadi dianggap tidak berhasil. Physical prompts merupakan metode untuk membantu anak dalam melaksanakan tugasnya dengan memberikan kontak fisik. Yang keempat, peer tutorial. Metode ini dilakukan secara berpasangan yang terdiri dari 2 anak dengan tingkatan yang berbeda. Contohnya, anak A berpasangan dengan anak B yang memiliki tingkat kepintaran lebih baik dibandingkan anak A. Hal ini dimaksudkan agar anak B bisa mengajari anak A yang kepintarannya kurang.
Yang terakhir yaitu pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Metode kooperatif ini dilakukan dengan cara berkelompok untuk menyelesaikan tugas atau permasalahan yang diberikan. Sehingga dengan adanya pembelajaran kooperatif, setiap peserta didik dapat berbaur dengan temannya yang memiliki kemampuan berbeda agar saling bekerja sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model pendidikan bagi ABK. Model pendidikan bagi ABK terbagi dari beberapa macam. Salah satunya adalah model segregasi atau sekolah khusus seperti model sekolah SLB konvensional dan SDLB. Pada model sekolah SLB konvensional, mereka menerapkan sistem unit dengan model residential school atau sekolah khusus berasrama. Sedangkan pada SDLB merupakan salah satu model pembelajaran baru yang diperuntukkan bagi anak yang memiliki kecacatan dan diselenggarakan dengan kurikulum SLB. Yang kedua, kita ada model sekolah inklusi. Adapun penempatan ABK di sekolah inklusi dapat dilakukan dengan beberapa model. Di antaranya, yang pertama ada kelas reguler atau inklusi penuh, di mana anak ABK dan juga anak normal sepanjang hari berada pada kelas yang sama dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua ada kelas reguler dengan kultur, di mana anak ABK dan juga anak normal berada di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang ketiga ada kelas reguler dengan pull out, di mana anak ABK dan juga anak normal belajar bersama di dalam satu kelas reguler, namun sewaktu-waktu dapat dipisahkan untuk belajar bersama dengan guru pendamping khusus. Yang keempat ada kelas reguler, kultur, dan pull out, di mana anak ABK dan juga anak normal di kelas reguler dalam satu kelompok khusus dan sewaktu-waktu akan dipisahkan untuk belajar dengan guru pendamping khususnya. Yang kelima adalah kelas khusus dengan berbagi pengintegrasian, di mana anak ABK akan belajar pada kelas khusus dalam sekolah reguler, namun dalam bidang studi tertentu mereka dapat belajar bersama dengan anak normal di dalam kelas reguler. Dan yang terakhir adalah kelas khusus penuh, di mana anak ABK belajar dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Oke, selanjutnya yaitu penanganan sekolah SLB dan sekolah inklusi. Yang pertama, memberikan bimbingan dan motivasi. Yang kedua, saling beradaptasi. Yang ketiga, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Yang keempat, memberi pengajaran untuk mengeksplor keterampilannya. Yang kelima, menanamkan kerjasama yang solid. Yang keenam, pembiasaan tentang sanksi dan hukuman di sekolah. Dan yang terakhir ketujuh, mempelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. Penanganan sekolah inklusi. Yang pertama, merancang proses pembelajaran dengan menyusun PPI. Merancang proses pembelajaran dengan menyusun program pembelajaran individual atau PPI dengan melibatkan kepala sekolah, koordinator PPABK, guru kelas, guru pendamping khusus, tenaga ahli, dan orang tua peserta didik sesuai dengan kebutuhan anak dan memperhatikan aspek akademik dan aspek non-akademik. Yang kedua ada mengatur proses belajar yang memperhatikan metode dan teknik dalam mengajar. Yang ketiga, guru menyiapkan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan yang memudahkan siswa untuk memahami konsep pembelajaran. Yang keempat, materi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Yang kelima, guru menggunakan bahasa yang dikenal dan dikuasai oleh peserta didik. Dalam penyampaian materi ajar, guru itu biasanya menggunakan bahasa yang dikenal dikuasai anak supaya materi akan tersampaikan dengan baik di anak. Lalu yang ketujuh, memerlukan evaluasi untuk menggambarkan keberhasilan proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan peserta didik. Nah, setiap pembelajaran itu pasti memerlukan evaluasi untuk menggambarkan keberhasilan peserta didik dalam belajar mengajar dengan menetapkan sistem penilaian yang disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan anak. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan pada forum diskusi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.